Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa like and subscribe ya, supaya channel ini lebih rajin lagi untuk mengupload video terbaru. Nah, pada video kali ini akan ditampilkan wawancara mengenai kemanfaatan data meteorologi dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai orang narasumber dari instansi terkait. Adapun anggota dari kelompok 3 meteorologi praktis adalah Nia Okta Inovika, Firdaus Firdianti, Aulia Azura, Dini Aulia Rahmi, dan Taufik Andrian. Nah, seperti yang kita ketahui, cuaca merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui informasi cuaca, kita lebih bisa mengatur kegiatan kita 24 jam ke depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali informasi mengenai pentingnya data cuaca dari beberapa instansi dengan background yang berbeda. Instansi apa saja itu? Nah, dalam video kali ini, kita akan mewawancarai beberapa narasumber. Narasumber pertama adalah Kak Hida dari Pusair. Narasumber kedua adalah Pak Marzuki dari BMKG Riau, bagian layanan data cuaca secara umum. Narasumber ketiga ada Kak Adit dari New Energy Nexus. Dan narasumber yang keempat adalah Pak Arif dari Deputi BMKG bidang penerbangan. Pasti buat supporting startup sih kalau kita ngolah sendiri, datanya juga data dari third party, terus ya buat cari tahu potensi energi sih kalau kita radiasi, wind speed. Kami berada di bandara yang lokasi kantor kami, tugas utama untuk melayani informasi cuaca untuk penerbangan, dan di samping itu kami juga memberikan informasi cuaca untuk publik, artinya kepada instansi-instansi yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut dan akan disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara rutin. Artinya begini, secara rutin yang saya maksud ada dia per hari, ada dia per jam. Mungkin kita mulai misalnya kalau untuk di bidang penerbangan ini minimal kita setiap 30 menit kita memberikan informasi tentang cuaca. Jadi saya bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disingkat dengan BMKG. BMKG merupakan lembaga pemerintah non-departemen. Biasanya kan kalau teman-teman tahu kan ada misalnya ada kementerian, nah kementerian BUMN, mungkin kementerian pendidikan dan kebudayaan. Nah kalau BMKG ini adalah lembaga pemerintahan non-departemen. Dia mirip dengan kementerian, namun bedanya tidak memiliki menteri. Jadi disebutnya kepala BMKG, bukan menteri BMKG. Tugas dari BMKG yaitu melaksanakan tugas pemerintahan, karena BMKG merupakan instansi pemerintah di mana tugasnya yaitu di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, di mana nantinya secara lebih detail diatur dengan ketentuan undang-undang. Kemudian fungsinya apa? Di sini fungsinya adalah secara umum ya mendukung kerja dari pemerintah, di mana yang lebih khusus kepada kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang klimatologi dan geofisika, atau mungkin nanti saya sebut sebagai MKG. Kemudian di sini ada terkait dengan kebijakan teknis MKG dan lain-lain. Ini terkait dengan tugas-tugas yang ada internal dalam BMKG. Nah kemudian juga ada visi misi. Di sini visinya adalah
Mungkin ini visi untuk internal BMKG, mendukung keselamatan serta keberhasilan pembangunan nasional, di mana BMKG berperan aktif ke internasional. Jadi Pusair tuh sebenarnya dulu dia tuh adalah Litbang penelitian dan pengembangan. Di dalam itu memang banyak penelitian seperti itu, kayak ada penelitian tentang hujan ekstrim, tentang kekeringan, tentang pemodelan, macam-macam sesuai kegiatan yang sudah dianggarkan gitu, ada namanya DIPAK. Gimana jelasinnya? Jadi ada list kegiatan nih di tiap tahun, ada anggarannya berapa sesuai sama itu. Kalau misalnya basicnya sebenarnya Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan itu penelitiannya seputar hidrologi sama lingkungan. Saya bertugas untuk memberikan informasi cuaca maupun iklim yang ada di Provinsi Riau. Aku kan udah kerjaanku ngurusin startup energi terbarukan, dan kalau startup yang gue handle ada beberapa yang tenaga gelombang, ada yang juga wind, ada yang solar juga. Kalau bagaimana sih struktur organisasi yang ada di BMKG? Kalau boleh di sini saya membuka peraturan Kepala BMKG nomor 3 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, dari BMKG itu secara organisasi dipimpin oleh seorang kepala. Kemudian di bawahnya ada namanya deputian bidang. Jadi ada deputi bidang meteorologi, deputi bidang klimatologi, deputi bidang geofisika, kemudian ada deputi bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi, kemudian ada sekretariat utama, dan ada unit-unit eselon 2 lainnya. Saya itu masuknya di deputi bidang meteorologi. Deputi bidang meteorologi dibagi lagi. Ada namanya pusat meteorologi penerbangan, ada pusat meteorologi maritim, ada pusat meteorologi publik. Saya ada di pusat meteorologi penerbangan. Tugas dari pusat meteorologi penerbangan yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan, koordinasi dan kerjasama, serta pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang meteorologi penerbangan. Pokoknya intinya Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan itu dia mengurus basis data. Jadi ada data curah hujan, data debit di seluruh Indonesia. Dia punya pos-pos tersendiri kayak gitu. Makanya banyak mahasiswa yang suka datang ke sini buat minta data kan, buat tugas akhir, buat tesis, buat proyek, atau konsultan juga banyak yang sok sini kayak gitu. Yang pakai data tuh konsultan sipil, biasanya konsultan lingkungan, terus pertanian juga, terus mahasiswa, banyak. Kami juga memberikan informasi kemaritiman, misalnya tinggi gelombang, kecepatan angin, cuaca umum. Kalau untuk terkait cuaca, kita bisa juga melihat melalui satelit, ya, satelit cuaca, penginderaan jauh, dan radar cuaca juga sudah di-online-kan di kami. Itu jadi radar cuaca itu bisa memantau kondisi cuaca sudah mendekati realnya sekali gitu. Dan kita bisa melihat kalau di radar cuaca itu potensi apa saja terkait cuaca. Kita bisa lihat bagaimana ketinggian awan, ketebalan awan, anginnya sekitar situ, lingkungan situ berapa gitu, pada ketinggian berapa, terus tingkat kejenuhan awan itu seperti apa. Dengan awan sejenis ini dia nanti potensinya
turun hujannya kira-kira kategori apa? Kategori hujan ringan, hujan sedang atau lebat, atau di bidang penerbangan, khususnya cuaca yang menggambarkan kondisi bandara atau untuk penerbangan. Di situ ada temperatur, ada kondisi awan, kelembapan, suhu titik embun, kecepatan angin. Di situ ada sebenarnya jarak pandang. Itu BMKG sekarang mengarah ke data yang siap pakai, bukan olahan, bukan yang mesti diolah, hasil olahan. Kebanyakan sekarang itu dengan data yang siap pakai gitu loh. Data cuaca sih mostly yang pakai data satelit buat yang berhubungan sama renewable semua sih. Kayak data angin, terus data angin permukaan, data iradiasi solar, terus apa lagi sih? Permukaan di laut sama data gelombang laut sih yang kalau aku pakai biasanya. Tapi challenge-nya kalau dari startup yang dipakai belum terlalu heavy di ngolah datanya sih, cuman kayak buat observasi apa gitu. Ada Patrick. Belum terlalu berat ngolah datanya sih, cuman kayak buat cari tahu potensi mana daerah mana yang bisa mereka taruh buat pembangkit listrik mereka. Mana saja sih yang menggunakan informasi terkait dengan MKG ya, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Itu kalau misalnya kita melihat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 itu ada beberapa sektor yang menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Di sini yaitu yang ada terkait dengan sektor kesehatan, yaitu di mana memberikan informasi cuaca dan iklim untuk mendukung sektor kesehatan. Kemudian ada konstruksi, biasanya ini untuk memberikan informasi iklim, cuaca, gempa untuk perancangan suatu bangunan. Kemudian energi dan pertambangan, jadi di sini informasi MKG untuk mendukung kegiatan di sektor energi dan pertambangan. Kemudian ada sektor pariwisata, pertanian dan kehutanan, tata ruang, industri, transportasi, pertahanan dan keamanan, sumber daya air, penanggulangan bencana, kelautan dan perikanan. Nah, saya berada di pusat meteorologi penerbangan itu biasanya fokus ke sektor transportasi, yaitu memberikan informasi cuaca untuk transportasi, khususnya transportasi udara. Nah, di dalam transportasi udara sendiri itu ada instansi-instansi yang bekerja di dalamnya. Nah, kalau menurut dokumen ICAO, International Civil Aviation Organization, di situ disebutkan bahwa instansi yang ada di dalamnya itu yaitu antara lain berupa operator misalnya teman-teman naik pesawat gitu ya. Nah, ada namanya misalnya Garuda Indonesia, Flying Indonesia, kemudian Lion Air dan seterusnya, itu disebut sebagai operator. Kemudian ada juga flight crew member, atau di sini adalah orang-orangnya. Nah, operator itu mereka gunakan informasi meteorologi itu untuk perencanaan. Untuk perencanaan, misalnya kita terbang dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat, berapa sih fuel yang dibutuhkan? Nah, industri penerbangan atau operator di sini misalnya kita naik Garuda itu berapa ton aftur yang digunakan harus dihitung. Nah, mereka menggunakan informasi dari BMKG, itu yang pertama. Kemudian flight crew member di sini adalah contoh kayak misalnya pilot, mungkin ada FOO. Nah, di situ juga mereka menggunakan informasi meteorologi misalnya pada saat untuk take off landing, pada saat landing misalnya dia harus tahu runway mana dia gunakan. Begitupun take off dan landing gitu. Arah anginnya headwind dari depan atau dari belakang atau tailwind. Karena kan ada di aerodinamis itu pesawat harusnya seperti apa sih, anginnya seperti apa. Nah, itu dia harus pilot harus mengetahui. Misalnya di atas ada awan,
Nah, dia harus deviasi kemana, naik, turun, ke kanan atau ke kiri. Nah, dia harus memahami itu. Kemudian ada juga Air Traffic Service Unit atau unit ATS, atau biasanya kalau di Indonesia itu lembaganya adalah Airnav Indonesia atau LPPNPI. Nah, itu juga menggunakan informasi dari kita. Biasanya teman-teman dari Airnav itu meneruskan informasi yang oleh BMKG kepada tadi operator atau langsung kepada krunya, karena teman-teman ATS itu memiliki komunikasi yang langsung kepada pilot. Jadi kalau untuk akurasi data kami itu menjaga sekali itu tentunya, dan kami juga melakukan perawatan alat itu minimal itu 1 tahun sekali ada pengecekan alat dan sekaligus kalibrasi. Samping setiap tahun kita tetap memantau alat itu dan melakukan perawatan juga. Beberapa bulan sekali itu akan mutar melakukan perawatan, di samping terutama yang kita pantau melalui alat otomatis itu ya. Alat otomatis itu memang terpantau seperti AFG, AWS itu terpantau. Kita juga melakukan perawatan kalau dicek ada kondisi-kondisi yang kurang baik, kita langsung turun, dan pada saat kita mengecek ke lapangan alat otomatis tentunya yang manual juga kita lihat. Nah, jadi untuk menjaga alat tadi dan akurasi data kami rasa juga cukup baiklah, karena memang data itu sangat kita butuhkan, data yang akurat ya, data yang akurat agar kita membuat prediksinya juga baik ya, karena kalau apabila data tidak akurat saya rasa juga prediksinya juga tidak bagus lah istilahnya, tingkat kebenarannya juga nanti kurang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Oh iya, untuk tingkat keakuratan, jadi informasi dari MKG itu banyak ya. Kalau ditanya itu mungkin saya harus melihat dari masing-masingnya produknya gitu. Jadi saya tidak bisa menentukan secara spesifik berapa sih tingkat keakuratannya. Namun demikian kalau dari sisi pengamatan, jadi data pengamatan itu insya Allah sih sudah 100% keakuratannya untuk pengamatan secara umum. Karena kan alat kita sudah dikalibrasi. Kemudian kalau untuk yang lain itu berbeda-beda ya, bervariasi. Namun untuk variasinya itu di atas 70% biasanya. Rata-ratanya di atas 70%, 70, 80, 90. Walaupun memang untuk secara saintis kita harus lihat kan, nanti lihat lagi nih, oh data ini biasanya segini, data ini segini, pada musim ini nilainya segini, ini seperti ini kan bervariasi gitu. QC quality control ya, jadi di data itu tuh begitu kita terima di quality control itu tuh quality controlnya banyak aspek gitu. Ada pertama aspek post hujannya dia sesuai SNI nggak, dia sesuai nggak, rusak alatnya bagus, ada yang ngamatin nggak, terus kita lihat datanya lengkap nggak, kadang kan ada yang harusnya puluhan jadi ratusan kayak gitu. Jadi nanti pada akhirnya tuh ada penamaan itu baik, buruk gitu. Jadi kalau yang baik, ada yang cukup, ada yang buruk kayak gitu. Jadi tiap pos-pos di Indonesia tuh ada dia posnya baik nggak, datanya lengkap, tapi pengamatnya nggak ada, cukup kayak gitu misalnya. Jadi ada kategorinya kayak gitu. Kita tuh pasti ngambil data third party kayak pasti pakai apps kan buat solar atau apps buat wind, udah ada yang dia ngolahin datanya kan. Either kita ngambil dari situ atau kita itu dari situ, biasa data GFS atau data CMWF
karena kalau nggak salah GFS deh, data GFS dia diolah terus buat dari data iradiasi terus kayak ada pengambilan potensi. Dan kalau ke akurasi itu tergantung sumber datanya juga, nggak akurat. Kayak namanya satelit, kayak namanya data satelit diolah buat data permukaan, ya di ada analisis nggak mungkin akurat sama sekali buat kita ngitung ke depannya, cuma buat benchmarking aja sih. Dan aku selalu nggak saranin, ya ini cuma buat tahu aja potensinya ada atau nggak buat solar ataupun wind, cuman jangan sampai buat ngitung duit, karena itu nggak mungkin akurat banget. Ya paling bagus kan data observasi, cuma data observasi di Indonesia juga paling dari Ogimet biasanya kan, Ogimet atau windy.com juga nggak ada data historical. Curhat. Susah sih nyari data yang bagus dan nggak bolong-bolong, dan kalau dari apa ya, hari itu kayak gimana gitu ya, kayak ini nggak secara langsung sih kan, kalau kehidupan sehari-hari kayak kita keluar rumah hujan nggak ya, udah paling nggak ya gitu kan, pasti ngira gitu. Cuma kalau ini kan buat research nih, buat penelitian, mau penelitian modelan perubahan iklim, saya butuh data satelit nih, data itu dipakai. Mau bikin indeks kekeringan SPI butuh data curah hujan kan, ya betul. Jadi kalau untuk research di sini memang kita pakai itu terus gitu, kita nyediain data, kita pakai juga hasil penelitiannya dipublikasikan juga kayak gitu. Di bidang penerbangan ini minimal kita setiap 30 menit kita memberikan informasi tentang cuaca untuk kebutuhan take off landing di bandara ya. Kami juga di Riau itu mendukung kegiatan Karhutla. Nah, pada saat musim kemarau sering terjadi bencana Karhutla di Riau. Kemudian juga memberikan informasi kemaritiman tentang maritim untuk kondisi cuaca di pelabuhan. Kami sampaikan ke pihak-pihak pelabuhan, misalnya Dinas Perhubungan, Navigasi, KSOP. Kemudian juga kami sampaikan ke Dinas Maritim dan Perikanan, Dinas Perikanan yang bidang maritimnya, yang kami harapkan itu memang kami sudah sampaikan bahwa kami sudah ketemu dengan di dinas terkait bahwa ini bisa disampaikan ke tingkat nelayan, misalnya seperti itu. Kalau di bidang transportasi untuk kenyamanan dan keselamatan. Kalau di bidang kebencanaan tentunya untuk mencegah ataupun untuk beradaptasi, mitigasi, ya seperti itu. Ini informasi cuaca kalau bagi saya, karena saya sebagai seorang memberi informasi cuaca itu sangat penting ya. Khususnya sebenarnya karena saya berasal dari unit yang memberikan informasi untuk penerbangan, itu menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Karena kalau pertama kita melihat dari sisi aturannya, fungsi dari informasi meteorologi itu untuk mendukung, bukan dukung di sini, menjadi bagian dari navigasi penerbangan internasional. Nah, fungsinya apa? Di sini sebagai safety atau mendukung keselamatan, kemudian di sini juga mendukung regularity untuk tingkat keteraturan dan efisiensi. Tiga hal ini yang menjadi concern utama dari kami, dari Pusat Meteorologi Penerbangan. Yang pertama adalah safety, keselamatan, kemudian ada keteraturan, ada efisiensi. Nah, safety itu sangat jelas. Misalnya teman-teman naik pesawat, jelas banget di pesawat itu hanya ada atmosfer di sana ya.
Jadi benar-benar fungsi meteorologi itu cuaca itu sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya pada saat teman-teman take off ataupun landing, itu hal yang sangat riskan. Nah, dengan kita mengetahui informasi cuaca, maka kita akan menjadi selamat, baik take off, landing maupun pada saat cruising. Kemudian terkait dengan keteraturan. Nah, mungkin kalau teman-teman naik pesawat dari Bandara Soekarno, apa yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Udah. Sebelum corona? Sebelum corona udah pernah? Ya udah. Nah, pernah nggak nih pada saat mau take off, udah naik pesawat tuh, antri pesawatnya, amat nungguinnya Oh buat iya, terbang. pernah. Ngalamin? Iya. Nah, Iya. Nah, itu salah satunya ya. Selain dari faktor utama mungkin traffic, saking banyaknya pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, landasannya hanya ada 2, walaupun sekarang udah 3 ya. Nah, itu menurut teman-teman air traffic control itu adalah angin. Misalnya nih, awalnya angin dari 21 misalnya. ATC sudah mengatur kalau angin dari arah 21, maka dia harus take off dari arah sebaliknya, yaitu 03. Nah, pesawat harus dijejerin dari 03 semua, udah berjejer. Tiba-tiba angin berubah sebaliknya, set dari 03 harus ke 21, diputar lagi pesawatnya, tek, waktu lagi lama kan, akhirnya menjadi nggak teratur. Nah, disitulah fungsinya dari cuaca, khususnya angin. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi. Nah, ini jatuhnya adalah terkait dengan tadi penggunaan bahan bakar khususnya. Yang saya contohkan misalnya perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Misalnya contoh ya, misalnya dia 1000 ton. Misalnya. Di dalam perjalanannya ternyata ada kondisi cuaca buruk di Surabaya. Nah, sehingga pesawat itu harus berputar-putar. Jadi secara prosedurnya, jika pesawat ingin landing di suatu bandara, ada cuaca buruk, nah dia harus berputar-putar dulu. Dia harus memastikan dulu sekian lama, memastikan apakah akan landing di situ atau tidak. Nah, anggaplah 1000 ton itu kondisi, dia udah menghitung untuk seluruh kondisi. Biasanya begitu. Jadi 1000 ton itu dia untuk sampai misalnya dia nggak berhasil landing, dia akan balik ke asal atau ke bandara alternatif. Kalau misalnya dia mengetahui bahwa di Surabaya itu kondisi cuacanya bagus misalnya, nah dia terbangnya ke Surabaya akan menggunakan bahan bakar kurang dari 1000. Nah, tapi kalau misalnya dia di sana kondisi cuacanya kurang bagus, nah dia harus menggunakan 1000. Artinya ada selisih antara 1000 dan kurang dari 1000. Nah, itu menjadi sebuah biaya lagi. Teknologi itu kita nggak bisa baca data angin. Terus sih kayak buat orang bisa ngelihat data atau sekolah tuh susah, dan kayak tempat buat nyari data dan menyajikan dengan gampang tuh dikit kalau menurut. Nah, itu tadi hasil wawancara dari kelompok kami dengan beberapa narasumber terkait. Dari wawancara tersebut, ternyata data meteorologi sangat luas ya teman-teman manfaatnya, mulai dari perakiraan cuaca, manajemen sumber daya air, menghitung potensi energi terbarukan, dan juga membantu lalu lintas penerbangan. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.